Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Muktamar NU itu Ana udah baca semua, ternyata itu nasab dekat yang dibahas. Itu Ana juga mau bilang itu. Oke. Iya, itu memang betul Mas. Itu memang betul Mas Mujasim. Itu apabila ada kasus misalkan 2 orang ayah memperebutkan anak, itu pakai tes DNA seperti itu. Betul. Untuk tes DNA dalam case ini juga seperti yang tadi saya bacakan. Jadi dengan menggunakan haplogroup itu bisa karena kromosom Y itu diturunkan dari ayah ke anak laki-laki dan digunakan untuk melacak garis keturunan paternal sampai beribuan tahun seperti itu loh. Tapi oke lah, karena saya juga bukan ahli DNA, kita nafikan aja selesai sampai di sini. Nah, kita kembali lagi begini. Saya pada standing opinion bahwa saya tidak percaya bahwa Habib dari Ba'alawi itu adalah keturunan Rasulullah. Hipotesis saya karena sangat susah untuk merunut garis keturunan dengan rentang waktu yang sangat jauh 1400 tahun lebih. Kalaupun memang mereka tetap kekeh menyatakan bahwa mereka turunan dari Nabi Muhammad SAW, saya ingin melakukan penelitian pribadi seperti itu. Saya ingin cek satu persatu habaib, silsilah keturunannya dari bapak, kakek, buyut dan seterusnya sampai tersambung ke Nabi Muhammad itu asli atau dibuat-buat seperti itu. Itu akan pasti akan ada uji dan verifikasi. Itu caranya mudah bagi saya dan teman-teman mungkin nantinya seperti itu. Kemudian dari standing opinion saya ingin bertanya standing opinion ente nih, karena yakin kan bahwa Habib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Betul atau enggak? Ya, betul. Oke. Bagaimana antum ente bisa meyakinkan saya bahwa Habib itu keturunan Nabi Muhammad? Baik. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Nggak apa-apa. Ya, lanjut langsung. Pertama, saya itu satu dulu nih di sini bahwa saya itu nggak berusaha meyakinkan antum karena keyakinan orang kan berbeda-beda. Satu itu dulu. Bukan begitu, Mas. Karena standing opinion kita jelas berbeda. Standing opinion kita adalah berseberangan dan antum sudah sedikit melecehkan saya dengan mengatakan SDM rendah. Jadi kita harus benar-benar jelas fair kita berdebat, berdiskusi sesuai dengan standing opinion kita. Bagaimana antum bisa menjelaskan atau memastikan bahwa habaib yang ada di Indonesia itu keturunan Nabi? Ya, berarti gini, maksud Anda tadi bahasa antum mungkin bukan gini. Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya? Bahasanya bukan begitu. Anda pengen ngomong bahwa gimana saya ini menetapkan gitu ya? Ya, dari mana Anda bisa meyakinkan saya bahwa Habib itu keturunan Nabi? Bukan meyakinkan saya. Bagaimana Anda mempunyai argumen untuk mengatakan bahwa 100% dari keluarga Nabi begitu kira-kira? Kalau meyakinkan antum itu bukan urusan Anda. Oke, siap. Yang pertama, Ana merunut sekarang dalil yang namanya satu dulu deh, torik pertama daripada disiplin ilmu nasab. Disiplin ilmu nasab itu disepakati oleh ulama dan juga disepakati oleh kaum muslimin. Dan konsepnya tidak jauh dan tidak jauh juga dengan konsep ilmu periwayatan. Sekarang Ana mau terangin ke antum sebentar. Dalam ilmu periwayatan ada yang namanya al-tawatur. Tawatur ini bukan syuhra sama istifadhah ya, beda. Ada tawatur atau kepastian bahwa misalnya hadis Nabi SAW itu berdasarkan dari Nabi SAW. Hadis mutawatir tidak boleh diingkari karena 100% dari Nabi SAW. Hukumnya sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu, kalau antum tahu juga, jangan sampai ke hadis, jangan sampai ke Al-Quran, Mas. Paham, anak kasih runutnya. Maksud anak gini, di dalam ilmu Islam, anak mau kasih tahu kenapa ini bisa jadi 100% buat anak. Anak mau kasih tahu di dalam runut Islam itu udah memang dari dulu semuanya itu
ada dan juga sudah ada bisa dicek sama antum dalam disiplin ilmu gitu kan, karena gini, ilmu nasab itu kalau antum tahu sekarang, ana pribadi sekarang dan juga teman-teman bahkan Kiai Imat juga, ilmu nasab itu bukan ilmu yang dipelajari di pondok pesantren, tapi ilmu nasab itu ilmu seperti ilmu apa ya, seperti ilmu yang diambil secara apa namanya, sambilan begitu. Karena dia ini ilmu nasab ini sama konsepnya dengan ilmu tarikh. Bahkan mau nggak mau orang yang ngomongin nasab pasti ngomongin tarikh atau sejarah, ngomongin juga ilmu hadis karena periwayatannya. Nah, sekarang Ana mau kasih tahu ke antum runutnya kenapa bisa ada kepastian untuk sesuatu tuh dalam literasi agama Islam, kenapa bisa ada kepastian. Dari mana diambil kepastian? Ana kasih tahu ke antum bahwa ada tawatur. Konsep tawatur itu begini. 1000 orang atau 100 orang Anda terangi di sini, sekalian edukasi aja biar orang-orang di bawah juga paham kenapa. 100 orang itu adalah disebutnya ada di tawatur. Mau 100 orang, mau 10 orang dalam ilmu hadis itu namanya ada di tawatur. Di mana orang-orang ini dimustahilkan untuk berbohong secara sepakat, ramai-ramai berbohong. Itu 100 orang. Yang dimana ini dipakai. Nah, kalau 100 orang ini meriwayatkan satu kabar untuk 100 orang di bawah dia di generasi dia yang selanjutnya. Lalu 100 orang lagi. Lalu 100 orang lagi atau lebih dari 100 misalnya, 1000 atau 900 atau 800. Nah, ini kalau sampai terakhir bisa dihimpun di suatu abad, kayak contohnya Imam Al-Bukhari. Ana kasih tahu runutnya ini. Imam Al-Bukhari misalnya meriwayatkan hadis mutawatir di abad beliau. Ini setelah Nabi ya, di abad beliau akhirnya nulis. Semuanya beliau tulis di satu kitab namanya Shahih Al-Bukhari yang manuskripnya ada dan juga jelas sampai sekarang akhirnya dicetak. Nah, otomatis kita kalau melihat ada riwayat yang di atasnya 800, ke atas 100, itu namanya dalilnya hadisnya mutawatir, yang artinya nggak boleh diingkari karena searah dengan Al-Quran juga, sama konsepnya Al-Quran, 100 orang ke 100 orang ke 100 orang, bukan dengan manuskrip asli Al-Quran. Karena kalau tulisan itu diihtimal atau ada kemungkinan yang namanya salah tulis. Karena orang-orang Islam di zaman dahulu, kenapa kita bisa percaya? Karena keilmuan mereka dan juga hafalan mereka diakui bahkan oleh orang-orang Barat. Nah, sekarang masalah di nasab nih. Asyuhrah wal istifadhah itu adalah cara pertama. Asyuhrah artinya apa? Kemasyhuran. Wal istifadhah dan juga meratanya kabar ini di salah satu zaman ya. Yang dimana untuk menjelaskan adanya seseorang atau tidak adanya seseorang. Dalil ini juga dipakai untuk merunut dalam ilmu hadis juga. Ada yang namanya majhul. Orang yang majhul itu tidak pernah terdengar nama dia, entah di riwayat, entah pun dia itu pernah disebutkan oleh orang-orang. Nah, dalam syuhrah sama istifadhah itu kita tahu bahwa setiap orang mendengar dari orang lain. Sekarang misalnya contoh, antum ada di kota Bogor, lahir di kota Bogor, dan orang-orang Bogor kenal sama antum di salah satu wilayah ya, contohnya Cimande misalnya, atau di Cimande deh. Di Cimande itu terkenal di RT Fulan ini ada antum, anaknya Abah Antum tahu namanya semuanya, orang-orang tahu semuanya. Nah, orang-orang ini nanti mengabarkan, misalnya antum punya kabar nih, kabar antum apaan? Antum misalnya orang soleh. Itu nanti orang-orang itu tahu bahwa antum orang soleh. Nanti generasi selanjutnya juga mendengar kabar antum. Generasi selanjutnya lagi mendengar kabar antum. Generasi selanjutnya lagi mendengar kabar antum sampai 1000 tahun atau 1300 atau 1200 tahun. Setelah antum, itu nama antum masih ada di di kota itu, di kota Bogor itu. Nah, orang-orang pastinya di dalam zaman itu mendengar tahu bahwa antum adalah anaknya si fulan, antum adalah orang soleh. Nah, orang-orang ini tidak ada yang mencatat, ada yang tidak mencatat. Nah, kalaupun tidak ada yang mencatat, tapi kemasyhuran itu di santreo dunia atau antum akhirnya terkenal di dunia juga, itu semua orang menerima antum itu ada dan antum adalah orang soleh dan anaknya fulan. Paham nggak maksud anak? Itu namanya syuhrah ma istifadhah, cara pertama dalam disiplin ilmu nasab untuk menetapkan suatu nasab. Nah, dari situ antum gimana? Apa komentar antum dari situ? Iya,
Intinya poinnya susah. Ente susah untuk menerangkan poinnya, tapi saya juga ketangkap lah. Intinya gini, berdasarkan ulama nasab kan artinya seperti itu. Nah, Ya. kalau berdasarkan ulama nasab, walau bagaimanapun namanya manusia itu kan ada faktor lupa, ada faktor kemungkinan lupa seperti itu. Ya. Apalagi dengan rentang waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Kalau memang pakai rujukan ilmu nasab, itu harusnya setiap tahun, setiap katakanlah 100 tahun sekali ada ulama nasab yang kembali mencatat turun-temurun seperti itu loh. Ya. Nah, seperti itu. Dan juga kita bicaranya simpel aja, Mas. Nasab itu atau garis keturunan itu bukan sebuah cabang keilmuan. Gampang metodologis aja lah. Orang awam aja juga bisa itu mah. Orang kelas 4 SD aja itu anaknya si A, kakeknya B, buyutnya C, segala macam dirunut bisa ke atas itu mah seperti itu. Tapi kan dengan rentang waktu yang 1400 tahun apa iya bisa tahu. Sedangkan mayoritas kita saja orang Indonesia untuk tahu kakek buyut kita banyak yang lupa seperti itu loh. Ya, oke. Boleh Ana tanggapi. Yang pertama, faktor lupa yang menjadikan rentan waktu itu menjadi hal yang bisa dijadikan pertimbangan. Rentan waktu yang panjang mungkin ada faktor lupa di sana ya. Ya iyalah. Oke. Sekarang Ana mau terangin. Faktor lupa ini kalau antum ingat lagi tadi argumen Ana atau Ya. penjelasan Ana. Ribuan, katakanlah ratusan orang ya. Iya, katakan ratusan orang. Oke. Kalau ratusan orang melihat atau mendengar tentang si Fulan ada di kota Fulan. Nah, faktor lupa itu menurut antum, kalau faktor lupa itu terjadi misalnya sekarang ya, semuanya lupa. Itu Mungkin faktor apa lupanya jadi semakin kecil ketika orangnya makin banyak. Ya, betul, ajib tuh antum, bagus itu, keren. Faktor lupa itu makin sedikit jika orangnya itu makin banyak, begitu ya? Banyak. Keren. Maksudnya gini, faktor lupa ini, akhirnya itu gini, hal yang sama Anda sebutkan bahwa kalau faktor lupa ini sudah terjadi, misalnya di beberapa abad, misalnya satu atau dua atau tiga atau empat atau lima, setelah satu abad, misalnya satu abad itu kita masih tahu bahwa misalnya kiai siapa yang pernah ada di Indonesia itu ayahnya siapa, ya kan? Kayak Hasyim Asy'ari itu 100 tahun, ya kan? Tapi kita nggak pernah lupa beliau itu siapa, ya kan? 100 tahun itu. Ada yang 200 tahun, antum mungkin merujuk ke Imam Nawawi Al-Bantani. Antum tahu bahwa beliau itu adalah ulama dan lain sebagainya. Bahwa beliau anaknya siapa, Fulan, dan juga ada di kota mana, antum tahu bahwa itu Al-Bantani. Nah, faktor lupa ini kalau terjadi pun, sekarang anak kasih tahu. Faktor lupa ini, kan antum tadi bilang bahwa semakin banyak berarti semakin sedikit. Nah, kalau banyaknya ini di satu kota dan terus-terusan, nah itu otomatis ada orang-orang yang mengingatkan dan akhirnya ada orang yang menuliskan setelah beberapa puluh atau ratus tahun, 100 atau 200 tahun. Saat ada yang mengingatkan dan menulis orang-orang ini yang di sini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksud Anda kalau sudah dituliskan dan dibaca oleh orang-orang dan juga ada yang mengakui juga dari orang-orang lain pernah mendengar bahwa Fulan itu ada keturunan Nabi. Ini faktor lupa ini semakin kecil karena sudah dituliskan. Nah itu bagus, itu apa namanya bagus. Apa yang bisa antum lihat di situ? Nah, ataupun kalau yang poin antum yang kedua, ilmu nasab bukan disiplin keilmuan khusus dan nggak perlu digituin gitu. Itu Ana kurang sepakat karena ada orang-orang yang justru ingin menyantolkan nasab dia. Disiplin ilmu nasab itu diadakan untuk mencegah orang-orang yang ingin masuk, begitu kira-kira. Iya. Ya memang seperti itu, Mas. Jadi begini, kalau semakin banyak orang yang menyaksikan, artinya faktor lupanya semakin sedikit. Itu kredibel ya, kita yakin. Tetapi kan artinya umur manusia paling banter berapa sih? 70, 80, mungkin sekarang 100 tahun lah. Nah ini sudah berjalannya waktu, setelah 100 tahun lagi apakah ada 100 orang lagi yang menceritakan? Setelah 200 tahun lagi apakah ada 100 orang lagi yang menceritakan seperti itu? Dan itu gimana? Untuk anak-anaknya. Iya. Oke. Anda terangkan. Sedikit boleh lagi. Beres sampai situ. Nah, anaknya ini kan ada. Kalau misalnya anaknya ada, Anda jujur,
habaib-habaib yang dulu misalnya kayak yang leluhur-leluhur, kalau nggak punya anak itu kita nih sebagai yang sekarang itu ngedenger namanya jarang. Kecuali kalau dia ulama daripada ulama yang sangat besar. Nah sekarang masalahnya ada anaknya nih, anak cucunya yang tentu menjaga nasab mereka, dan juga hafal karena nasab mereka ini bagus nih. Otomatis anak cucunya kan hafal. Nah akhirnya orang-orang di sekitar itu terpalak sama anak cucu mereka. Kalau bilang anak cucunya hafal itu nggak valid mas, nggak. Belum tentu cucu hafal itu belum tentu. Belum tentu. Oh pasti. Gini. Untuk ke kakeknya. Untuk ke kakeknya itu, Ana bisa ngomong ke antum bahwa untuk ke kakeknya yang masyhur atau yang dikenal sama orang. Bagaimana bisa yakin orang manusia itu berdiaspora kok mas? Orang manusia itu berdiaspora. Cuma anak. Iya, cuman sekarang posisinya kalau antum punya nasab ke Kiai Muhammad Nawawi Al-Bantani dan ada cucunya daripada Kiai Muhammad Nawawi Al-Bantani, itu yang terkenal memang beliau adalah cucunya nih. Otomatis anak cucunya yang di bawahnya dia lagi itu menghafal nasab dia sampai minimal orang yang tadi yang terkenal bahwa dia adalah cucunya Kiai Nawawi Al-Bantani. Antum nggak bisa masalahnya itu semua orang terkenal atau bukan? Diaspora itu artinya apaan? Diaspora itu menyebar ke seluruh dunia. Jadi kita nggak tahu kakek. Misalkan nih, saya orang Jawa, kakek saya orang Madura. Itu saya pun nggak tahu karena dulu kakek saya merantau seperti itu loh. Dia nggak menceritakan asal usulnya. Ya, cuman kakek antum terkenal di Madura, maksudnya gitu. Iya, kalaupun terkenal pun nggak begitu, tetap nggak bisa membentuk sebuah argumentasi yang kokoh loh gitu loh, bahwa itu bakal sahih gitu, runutan keturunannya gitu loh. Maksud Ana gini, antum tadi dalil antum mematahkan argumen Ana yang Ana bilang ini anak cucunya pasti hafal, dan juga ini antum bilang manusia itu berdiaspora, betul? Iya. Artinya berdiaspora itu pindah dari tempat ke tempat lain. Betul. Nah, pindahnya mereka itu, kan misalnya sekarang pindah dari Madura ke Jakarta misalnya. Di Madura orang kenal ayah antum. Ayah antum terkenal dia itu adalah keturunan orang garis emas lah istilahnya, darah biru. Di Madura terkenal dia. Lalu antum ke Jakarta, ya kan? Antum bilang anak ini anaknya si Fulan. Dan antum tahu nih, si Fulan tahu bahwa ayah antum ini terkenal darah biru, ya kan? Antum mau ngomong ke orang-orang Jakarta, anak ini anaknya si Fulan loh, darah biru. Oh, kata orang-orang Jakarta, masa? Iya. Mana buktinya? Antum kemana? Antum pasti hafal itu ayah antum karena dia itu masyhur. Antum kemana sekarang? Ke Madura, ngomong sama orang Madura. Lihat nih, Anda nggak dipercaya di Jakarta. Mas Mujasim, Mas, ente hafal nggak kakek ente nomor 5 atau nomor 7? Hafal. Serius? Dan ada ditulis semuanya. Serius, bener-bener. Sampai 10 hafal nggak? Serius, bener-bener. Sampai 10? Sampai 10, anak. Sampai 15, maaf. Sampai 15. Sebutkan tolong, Mas. Afwan, di sini nama Anda Mujasim Iter. Anda pakai topeng di mana-mana. Antum kalau lihat Anda pakai topeng. Oke, nanti tolong di inbox ke saya, boleh nggak runutan sampai ke ente yang ke-15? Ada mungkin orang yang mau naik. Mungkin ada orang yang mau naik ke sekarang menyebutkan nasabnya dari awal. Mungkin sampai 20 tuh ada yang ngomong tuh. Saya 40 hafal. Ya. Tetap aja kalau metodenya seperti itu, Mas, tetap diragukan karena manusia itu mahalul khotow wa nisyan, tempatnya salah dan lupa dengan rentang waktu yang sangat lama. Apa iya daya ingat itu benar-benar sehebat itu, sedangkan memori komputer aja bisa korup? Ngaco, nggak bisa seperti itu. Maka jalur pertama saya kembali lagi ke standing opinion saya, kita kesampingkan tes DNA. Oke, saya mau melakukan penelitian menarik semua garis keturunan. Saya mau ambil contoh dua dulu ya Mas ya. Nanti tolong setelah saya dapat silsilahnya Habib Rizik dan Bahar Said, kita diskusi lagi seperti ini. Oke? Marhaba. Ya. Oke, Mas Mujasim. Yuk. Terima kasih banyak. Ini udah jam setengah 4 nih. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya, anak hapus VT Ana dan Ana minta maaf untuk ledekan Ana.
Oke, ya. Kalau gitu, terima kasih. Yo, sip. Yo, assalamualaikum. Yuk. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal